kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah, dari bacaan ini saudara, Paulus menjelaskan, minimal saya ambil dua hal saja. Ada banyak hal sebenarnya kalau kita membahas, tapi saya ambil dua hal yang mendasar saja oleh karena waktu, supaya kita mengerti apa sih artinya takut akan Tuhan. Kalau saya berkata saya takut sama Tuhan, saya orang Kristen yang takut akan Tuhan, saya murid yang takut akan Tuhan, saya mengerti. Inilah yang mengerti bahwa saya takut sama Tuhan. Kalau ini tidak terlihat dalam hidup kita, ya percuma kita mengatakan saya takut akan Tuhan, karena tidak ada artinya. Ya, kata orang jargoni atau bisa ngomong atau asal muni, tapi kenyataannya kita tidak takut sama Tuhan karena tidak terlihat dalam kehidupan kita. Mengerti apa arti takut akan Tuhan? Yang pertama, kita akan belajar bahwa takut akan Tuhan itu di dalam bacaan kita mengatakan bahwa harus meyakinkan orang. Kalau saya berkata saya takut akan Tuhan, saya harus meyakinkan orang lain dan melihat saya bahwa saya takut sama Tuhan. Dan saya nggak bisa berkata, oh saya takut sama Tuhan. Dan saya mengatakan bagi saya sendiri, orang lain tidak yakin bahwa saya takut sama Tuhan. Nah ini nggak ada artinya. Yang bisa menilai bahwa saya takut sama Tuhan itu pertama pasti Tuhan, yang kedua orang lain melihat. Ya kalau kita saya sendiri yang paling tahu, oke. Tapi orang lain kalau melihat nggak ada buktinya, apa artinya kita berkata kita takut akan Tuhan. Maka Paulus berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha, kami effort, kami berusaha, kami nggak berdiam diri, kami nggak yang penting saya sudah percaya Yesus, saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis, lalu kemudian saya sudah tahu sama Tuhan. Enggak, kami berusaha. Ini berbicara tentang adalah usaha, adalah kerja, ada tindakan yang dilakukan. Untuk apa? Meyakinkan orang. Kami berusaha meyakinkan orang. Orang yang melihat kami meyakini bahwa benar kami ini takut akan Tuhan. Dan berarti bahwa benar-benar kami takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, mengerti takut akan Tuhan artinya meyakinkan orang. Apa yang diyakinkan kepada orang? Meyakinkan orang untuk melihat dengan terang. Di dalam bacaan kita dikatakan meyakinkan orang, ayat yang ke-5 tadi, ayat yang ke-11 tadi dikatakan meyakinkan orang. Perhatikan bahwa bagi Allah hati kami nyata dengan terang, Jadi meyakinkan orang melihat dengan jelas, dengan terang, tidak tersembunyi, tapi terlihat dengan jelas, dengan terang benderang, dapat terlihat. Orang yang berkata, yes, you are, kamu benar-benar takut akan Tuhan. Nah, meyakinkan dengan terang apa? Saya tidak, nah ini Paulus berkata, memuji diri sendiri atau tidak sombong. Nah, Bapak Saudara, ini Paulus berkata, kami meyakinkan orang bahwa kami tahu sama Tuhan, sebabnya kami tidak memuji diri kami sendiri. Kami tidak memuji diri kami sendiri bahwa saya ini sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya hebat, saya mampu, saya bisa. Kalau itu berarti diri kita yang hebat, bukan Tuhan yang hebat. Maka Paulus berkata, kami meyakinkan orang melihat dan jelas bahwa kami orang yang tidak memuji diri kami sendiri. Kita bisa perhatikan di dalam bacaan ayatnya yang ke-12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami. Kami tidak berusaha untuk memuji diri kami sekali lagi kepada kamu. Kami tidak membanggakan diri kami, memuji diri kami kepada kamu. Sekali lagi katakan, kami tidak memuji diri kami kepada kamu. Saudara, memuji diri atau menyombongkan diri itu adalah karakter sifat manusia. Sejak manusia dalam dosa, itu adalah keinginan untuk selalu merasa diri hebat, merasa diri superior, merasa diri mampu lebih daripada orang lain. Dan itu sebabnya Paulus berkata, kami tidak berusaha untuk memuji diri kami sendiri di hadapan kami. Kami mengerti bahwa kami takut akan Tuhan, maka kami tidak akan pernah memuji diri kami sendiri. Bapak Ibu Saudara,
Saudara, kesombongan ini adalah masalah terbesar dalam kehidupan manusia yang seringkali banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak sadar, tapi ini adalah hal yang sedang menggerogoti. Dan iblis pakai cara ini untuk menghancurkan banyak anak-anak Tuhan, bahkan banyak anak-anak jatuh karena memuji diri atau karena kesombongan. Sudah ada banyak Bapak Saudara. Saudara sudah bisa dengar, saudara bisa baca bagaimana orang yang jatuh oleh karena kesombongan, karena memuji dirinya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, dan akibatnya jatuh. Maka Paulus berkata, kami mengerti apa artinya kami takut akan Tuhan. Kami tidak akan memuji diri kami sendiri. Kami tidak akan sombong. Karena kalau saya takut sama Tuhan, berarti saya respect, saya hormat sama Tuhan. Saya harus humble, saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kalau saya masih memuji diri, saya akan merendahkan Tuhan saya hebat. Apa artinya saya takut sama Tuhan? Sedangkan abdi dalam di Keraton Yogyakarta mau bertemu sultan atau raja Jogja saja, mereka tak berani berdiri di hadapannya, harus jongkok. Jalannya aja harus losor, ya kata orang Jawa. Jalan dengan lutut, tidak boleh jalan berdiri untuk bertemu dengan raja. Saking hormatnya mereka, respeknya mereka kepada raja, sehingga mereka tidak berani menunjukkan bahwa mereka ini hebat. Bagaimana dengan kita, saudara? Seringkali kita merasa bahwa saya masih hebat, saya masih mampu, saya masih bisa, dan kita kemudian seperti meniadakan Allah yang hebat itu, yang dahsyat dalam hidup. Banyak orang yang sedang menyadari hal itu, dan iblis menggunakan itu. Oh, kamu hebat, kamu hebat. Lalu kemudian, oh iya ya, saya hebat, saya bisa, saya masih ada sampai hari ini karena saya mampu, karena saya hebat, karena saya mampu, saya pintar, saya macam-macam. Dan Paulus berkata, tidak. Kami mengerti apa arti takut Tuhan. Kami tidak akan memuji diri kami sendiri. Maka jemaat di Korintus berkata, wah, aku ini golongan Paulus hebat. Wah, aku ini golongan Apolos hebat. Tidak pernah, kami tidak memuji diri kami sendiri. Bukan saya yang hebat, bukan Apolos yang hebat. Tidak ada siapa-siapa yang hebat. Yang hebat hanya Yesus, hanya Tuhan yang hebat. Bukan siapa-siapa yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Karena terjadi perpecahan di jemaat di Korintus itu. Karena orang merasa ini lebih hebat, ini lebih baik, ini si A lebih baik, ini si B lebih baik. Paulus berkata, enggak, kami tidak akan memuji kami sendiri. Bahkan dia berkata lebih lanjut, meyakinkan orang bahwa kami tidak memuji sendiri, dan orang melihat jelas bahwa benar kami ini orang yang humble, kami orang yang tidak sombong, kami orang yang sangat merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan apa-apa saja kami belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan orang bisa melihat bahwa benar saya tidak memuji diri, saya humble, saya rendah hati di hadapan Tuhan. Bahkan dia berkata, orang bisa meyakinkan orang untuk melihat dengan jelas dan terang bahwa saya tidak bernegah karena hal-hal lahir. Ayat 12 ya, dengan ini kami tidak memuji diri sendiri kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kamu, supaya kamu menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Saudara, hal-hal lahiriah, hal-hal yang terlihat secara jasmani orang lihat, tapi batiniah orang nggak tahu. Lalu kami meyakinkan orang bahwa kami tidak akan pernah mengatakan kami hebat karena hal-hal lahiriah yang kami punya, hal-hal lahiriah yang orang lihat bahwa ini kamu hebat. Kami tidak akan sombong untuk hal itu. Kami mau lihat hal-hal rohani batiniah, bukan hal lahiriah. Karena kalau kita baca Paulus menjelaskan dirinya bahwa saya ini orang Ibrani asli, saya ini orang Yahudi asli, mengenai orang yang tata agama, saya orang yang paling tata agama, bahkan rela mati bagi agama. Saya menyiksa orang-orang yang tidak menjalankan agama, menarik orang-orang, menyeret mereka. Saya orang yang paling taat agama. Saya tahu orang, saya tahu tentang mereka. Secara lahirnya saya patut untuk sombong. Tapi dia berkata kepada jemaat di sini, semua itu aku sudah tinggalkan. Bahkan aku anggap rugi ketika aku berjumpa dengan Yesus. Semua aku anggap rugi, bahkan aku anggap sebagai sampah. Karena aku sudah mengenal Dia, aku mengerti
bagaimana aku hidup bagi Kristus. Sehingga aku tidak akan pernah bangga dengan hal-hal lahiriah, hal-hal jasmaninya yang sifatnya sementara, yang sifatnya fana. Bapak Ibu, apapun yang kita miliki dunia ini tidak ada yang kekal, sangat sementara, semuanya akan hilang dan tidak ada satupun yang akan kita bawa ketika kita menghadap Tuhan. Apa sih yang kita sombongkan dengan Allah ini? Tidak ada, tidak ada. Maka Paulus berkata, jangan kalau kamu menghadapi orang-orang yang memegangkan diri dan hal yang kamu mengerti, ini orang yang tidak takut sama Tuhan karena dia sombong, dia memegangkan diri dengan hal yang kelihatan secara lahiriah. Orang berkata kamu hebat, tapi secara spiritual batiniah tidak hebat. Bapak Ibu Saudara, ini artinya orang takut akan Tuhan. Dia tidak akan pernah merasa hal lahiriah, hal yang duniawi ini adalah hal yang sangat penting dan utama dalam hidupnya. Tapi dia akan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang yang sekarang itu hidupnya habis waktu, tenaga, pikiran, habis untuk hal-hal yang lahiriah. Coba kita renungkan masing-masing diri kita. Berapa banyak waktu kita untuk hal-hal yang rohani atau batiniah dengan hal-hal yang lahiriah atau jasmaniah. Terlalu banyak waktu, pikiran, tenaga, semua kita habiskan, resources kita, sumber daya yang ada pada kita habis untuk hal-hal yang lahiriah, yang jasmaniah, yang akan ditinggal, yang sementara yang akan mati. Tapi hal-hal yang batiniah, hal-hal yang spiritualitas, yang rohani sangat kecil, sangat sedikit, dan bahkan seringkali disepelekan, tidak diperhatikan. Bagaimana kalau kita berkata saya takut sama Tuhan, saya respect sama Tuhan, tapi saya nggak mau memperhatikan, mengutamakan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang rohani, hal-hal yang spiritualitas daripada hal yang lainnya. Itu nonsens, itu omong kosong. Tidak bisa kita berkata saya takut sama Tuhan, tetapi prioritas utama kita bukan Tuhan. Nanti siang kaum muda akan bersekutu dengan persekutuan kaum muda. Ini yang datang ada beberapa orang, yang lupa ya, saya sudah kirim share di grup tentang persekutuan Evangelical Community atau PKMB Waksu. Pembicaranya mantan ketua PKMB di sini yang sekarang jadi Kasih Pidum, kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Fakfak, namanya Petra Bonda. Ya, Pak dia mengenal ya, Petra Bonda. Mungkin Pak Gembala mengenal karena waktu Pak Gembala masuk dia sudah pindah atau sudah selesai. Dan saya tanya, ada yang saya kata, nanti kalau sampaikan temanya apa? Kalau kemudian beberapa menit dia kirim, Pak Kakak Pendeta, nanti saya akan sampaikan tema prioritas utama dalam hidup, takut akan Tuhan. Dan dia mengambil ayat favoritnya Bueko, Matius 6 ayat 23. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Saudara, orang berkata saya takut sama Tuhan, tapi kalau dia nggak mengutamakan Tuhan, prioritas Tuhan yang utama, itu sia-sia, itu kosong, omong kosong. Dia mengutamakan hal yang lahir yang lebih utama daripada hal yang batiniah, hal yang rohaniah. Percuma. Saudara, kehancuran gereja atau gereja menjadi hancur adalah banyak orang yang mengutamakan hal lahir yang lebih daripada hal yang rohaniah. Dan gereja habis. Saudara, di negara-negara yang dulu membawa Injil ke negeri kita, yang membawa kabar baik ke negeri kita, Eropa misalnya, negara gereja-gereja Protestan yang tua, gereja GKJ, gereja GKI, gereja GPM kalau di Maluku, kemudian Gemik kalau di Sulawesi Utara, Gemik kalau di NTT, dan HKBP kalau di Sumatera Utara dan sebagainya. Itu sending yang datang dari Belanda, dari Jerman yang datang untuk memberitakan kabar baik, dan kemudian bahkan ada yang rela mati di Sumatera Utara, gereja terbesar di Indonesia ya, atau jemaat terbesar di Indonesia itu di HKBP, lebih dari 2 juta jemaatnya. Jadi HKBP adalah jemaat gereja dengan jemaat terbesar di Indonesia, lebih dari 2 juta anggota gereja atau jemaat HKBP yang ada di seluruh Indonesia. Nomensen rela mati menyerahkan nyawanya bagi Injil di Sumatera Utara dan di berbagai daerah. Mereka
Saudara tahu di Eropa sekarang apa yang terjadi? Orang sudah meninggalkan Tuhan. 3 bulan 4 bulan terakhir ini setiap malam saya pelayanan bersama Menara Doa di Eropa. Dan mereka ceritakan sangat gereja berfungsi. Gereja yang dulu kelihatan megah di tengah kota sekarang sudah berubah fungsi. Karena tidak ada lagi orang yang ke gereja. Orang sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah merasa hal yang lahiriah, sudah enak, sudah nikmat hidup ini, sudah nyaman, tidak perlu Tuhan. Australia negara Kristen ini, tapi saya tahu Australia hanya 25% orang yang percaya ke gereja. 75%. Kalau ditanya, are you Christian? No. Are you Muslim? No. Kristen tak, Muslim tak. Are you religious? No. Saya tidak beragama. Ateis namanya. Kita pikir mereka Kristen, negara Kristen, tapi mereka sudah tidak lagi peduli sama Tuhan. Karena hal-hal lahirnya sudah yang paling utama. Hari Minggu mereka lebih senang jalan-jalan, makan-makan di mall, di tempat-tempat wisata, penuh orang menikmati hiburan. Gereja kosong, tidak peduli sama. Untuk apa? Hidup kita sudah nyaman, semua tersedia. Mau kemana saja enak, ngapain kita perlu? Inilah tanda-tanda kehancuran karena orang sudah mementingkan hal-hal lahiriah, sudah tidak lagi respect sama Tuhan, tidak lagi hormat sama Tuhan, tidak lagi takut sama Tuhan, karena mereka hal lahiriah sudah terpenuhi, sudah enak. Maka Paulus berkata, kami tidak akan berbeda dengan hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah kami tidak, karena kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Kami tidak mementingkan hal lahiriah, tapi hal rohania. Kami mementingkan Tuhan. Dan itu orang bisa lihat dengan jelas. Bukan asal ngomong bahwa saya betul mementingkan hal rohania, mementingkan Tuhan daripada hal lahiriah. Dan orang berkata, kamu minggu aja nggak ke gereja, kamu bilang mementingkan Tuhan. Kamu baca firman aja nggak pernah kamu bilang kamu mementingkan Tuhan. Doa aja, kapal selam kadang muncul, kadang tidak, kamu bilang kamu mementingkan Tuhan. Orang bisa lihatlah bahwa kamu takut sama Tuhan, kamu respect sama Tuhan, mementingkan rohania daripada lahiriah atau lahiriah, mementingkan rohania daripada lahiriah. Harus terlihat dengan jelas. Maka Paulus berkata pada jemaat di Korintus, orang akan melihat dengan jelas apa artinya kami takut sama Tuhan, karena kami tidak memuji diri dan mementingkan hal lahiriah dalam hidup kami. Maka orang berkata, yes, kamu benar takut akan Tuhan, kamu respect sama Tuhan, karena kamu utamakan Tuhan lebih daripada segala. Dia berkata, semua yang kamu miliki itu bukan hanya rugi, tapi itu sampah, itu kotoran, karena Kristus lebih berharga daripada segala. Dan itu artinya takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, artinya takut akan Tuhan. Paulus berkata dalam ayatnya yang ke-17 dalam bacaan kita, hidup lama saudara harusnya sudah berlalu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dalam bahasa Inggris berkata, the old is passed away. Pass away itu kalau orang meninggal berkata, my mother passed away, my father passed away, my friend passed away. Artinya ibu saya, papa saya, teman saya meninggal dunia. Itu namanya pass away. Ya ada yang ngomong die, tapi bahasa Inggrisnya kalau die itu atau meninggal itu soal pass away. Ya Bapak Ibu, kalau kita berkata saya ini adalah orang yang takut akan Tuhan, maka saya harus memastikan bahwa hidup lama saya sudah mati, pass away, sudah saya tinggalkan, sudah berlalu. Tidak akan saya bawa-bawa hidup lama saya. Dan itu yang Paulus katakan, bahwa yang lama sudah berlalu, karena yang baru sudah datang. Saya sudah meninggalkan hidup yang lama. Dan ini harus Paulus meyakinkan. Maka teman-teman melihat Paulus berkata itu benar ya, Paulus dulu ini sangat beda sekali dengan sekarang. Yang lama itu sangat sudah tidak pernah terlihat lagi dalam dirinya. Sekarang berubah 180 derajat. Dia yakinkan orang-orangnya benar Paulus sudah berubah. Yang lama dia tinggalkan benar. Dia berkata bahwa yang lama sudah jadi sampah, jadi rugi. Benar, dia yakinkan orang terlihat benar bahwa yang lama itu memang sudah pass away.
yang lama sudah mati, yang lama sudah tidak lagi ada di dalam hidupnya. Hidup lama sudah berlalu, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi sering saya katakan bahwa sehebat-hebatnya masa lalu tetaplah masa lalu. Tidak akan pernah datang yang kedua kali. Waktu yang sudah kita lewat, besok kita sudah tidak akan masuk lagi Februari 2021. Pasewe sudah pergi. Kalau ada kita tunggu lagi Februari 2021. Kita nggak mungkin mencari mundur hidup kita, karena sudah berlalu. Tapi banyak orang yang hidupnya masih tetap dengan hidup lamanya, nggak berubah. Ke gereja bertahun-tahun, ikut Yesus bertahun-tahun, melayani Yesus bertahun-tahun, hidup lamanya, karakter hidup lamanya sama saja. Orang Jawa berkata, sami mawon, never change, tidak pernah berubah. Tapi suka nyanyi lagunya, aku masih seperti yang dulu. Ada lagu dia, kamu tahu ya lagunya? Aku masih seperti yang dulu. Nah, seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Yang lama masih tetap ada. Dan padahal Paulus berkata, yang lama itu sudah berlalu, yang lama sudah pergi, yang baru sudah datang. Banyak kali kita senang kalau punya baju baru, punya barang baru. Tapi banyak orang yang tidak senang hidup baru. Senangnya hidup lama, senangnya bawa-bawa yang lama dalam hidupnya. Saudara, apa artinya kita takut sama Tuhan kalau hidup kita tidak berubah? Kalau hidup yang lama kita tidak pernah kita tinggalkan, tidak ada artinya. Kita mau berdoa sampai kaki, jadi kepala jadi kaki, tiap hari ke gereja, melayani Tuhan, tapi hidup kita tidak ada perubahan, masih sama saja, yang lama tidak ada perubahan, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tuhan berkata, nggak ada artinya. Kamu nggak takut sama saya, kamu nggak respect sama saya, hidup sama-sama. Memang Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya, tapi kita harus berubah. Every day, day by day. Hidup harus selalu baru tiap pagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru, hidup baru sudah datang. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, bicara tentang lahir baru, percakapan Yesus dengan Nikodemus, kita tahu apa artinya lahir baru. Paulus dan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu nggak lahir kembali, kalau kamu nggak born again, kalau kamu nggak meninggalkan hidup yang lama, jangankan kamu masuk surga, lihat saja kerajaan Allah, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudara baca dalam Yohanes pasal 3. Yesus berkata, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat. Jangankan masuk, lihat saja. Tidak akan bisa masuk dalam kerajaan. Karena masih hidup lama, Yesus sudah mau hidup kita masuk dalam kerajaan Allah. Harus hidup baru. Yang lama kan harus ditinggalkan, baru bisa masuk dalam kehidupan. Lahir baru itu harus dalam hidup kita. Tidak bisa kita jadi orang Kristen tapi kita masih seperti dulu dan tidak pernah lahir baru. Maka ada istilah dalam Kekristenan itu, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tidak lahir baru. Apa Bapak Saudara? Jadi meyakinkan orang bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya sudah born again, saya sudah lahir baru, hidup saya sudah hidup yang baru, saya new create. Dan kemudian Paulus berkata, kalau kita baca ayat 18-20, hidup yang baru yang aku punya sekarang. Orang saya yakinkan orang-orang bisa melihat saya hidup untuk melayani, pelayanan pendamaian. Saya melakukan pelayanan pendamaian, memberitakan kabar baik. Kristus sudah mati untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Itulah yang akan aku lakukan, untuk melakukan pelayanan pendamaian. Maka Yesus berkata dalam khotbah ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Kehadiran kita harus kehadiran yang membawa damai. Peace. Di mana saja dan kapan saja, kalau kita takut sama Tuhan, hidup kita harus membawa damai. Harus ada hidup yang penuh dengan damai. Maka Paulus berkata, mengapa? Karena jemaat terus ada latar belakangnya. Maka Paulus berkata bahwa kalau kamu sudah takut sama Tuhan,
Kristus yang sudah mati dan rela untuk menyerahkan hidupnya, maka itulah yang kami lakukan. Kami beritakan yang kami jalankan dalam hidup ini. Yakinkan orang bahwa kita ini hidup selalu melakukan